Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Listianingrum dari kelas A119 dengan nomor induk 1351911008. Di sini saya akan menjelaskan materi bakteriologi. Nah, pengertian bakteriologi sendiri yaitu ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi, struktur anatomi sel, cara kerja sel, interaksi antar sel bakteri, dan lain-lain. Bakteri sendiri tersusun dari berbagai macam struktur dasar. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, nukleus atau DNA, yang keempat flagela, yang kelima ribosom, yang terakhir mesosom. Nah, bakteri sendiri pasti memiliki ukuran, tetapi hanya dapat dilihat dari alat bantuan yaitu mikroskop. Nah, bakteri sendiri pasti memiliki diameter yang biasanya dengan ukuran rata-rata 1,25 mikrometer. Dari berbagai banyak bakteri pasti memiliki bentuk. Nah, bentuknya berbagai macam. Yang pertama basil atau batang, yang kedua kokus atau bulat, yang ketiga spirula. Bakteri sendiri dapat dikembangbiakkan dengan dua cara. Yang pertama, rekombinasi genetik, yaitu pemindahan atau pertukaran langsung DNA di antara dua sel bakteri. Yang kedua, membelah diri, yaitu membelah menjadi dua sel anakan. Meskipun bakteri hanya dapat dilihat dari alat bantuan yaitu mikroskop, bakteri sendiri dapat bergerak menggunakan flagel yaitu bulu-bulu yang dimiliki beberapa jenis bakteri. Nah, bakteri sendiri memiliki mekanisme dalam menimbulkan penyakit. Yang pertama, inovasi, yaitu menyebar dan menyerang. Yang kedua, toksigenitas, yaitu kemampuan bakteri dalam membentuk toksin atau racun. Macam-macam bakteri yaitu dibagi menjadi dua, berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan proses respirasi atau bernafas. Yang kedua, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Nah, berdasarkan sumber oksigen dibagi menjadi dua, bakteri anaerob dan bakteri aerob. Anaerob sendiri tidak memerlukan oksigen, contohnya pada bakteri Streptococcus cacti. Yang kedua, bakteri aerob memerlukan oksigen, contohnya pada bakteri Nitrosococcus. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri dibagi menjadi dua, bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Heterotrof yaitu hidup memperoleh makanan dari lingkungan dan tidak bisa menyusun zat organik yang dibutuhkan. Contohnya usus dalam manusia, yaitu bakteri Escherichia coli yang biasa kita kenal dengan bakteri E. coli. Nah, bakteri autotrof yaitu dapat menyusun makanannya sendiri tanpa bantuan lainnya. Dibedakan menjadi dua lagi, bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Fotoautotrof yaitu memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis, contohnya pada bakteri hijau dan ungu. Nah, bakteri kemoautotrof yaitu menggunakan energi kimia, contohnya pada bakteri Rhizobium pada kacang-kacangan. Bakteri penyebab penyakit manusia diantaranya Salmonella typhosa yang dapat menyebabkan penyakit tipes. Yang kedua, bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis atau yang biasa disingkat TBC. Selanjutnya, bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia yaitu Bordetella pertussis, yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit batuk rejan. Selanjutnya, bakteri Clostridium tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi bakteriologi. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.